Kecamatan Kayan Hulu merupakan kawasan pedesaan di ujung negeri di antara Kalimantan dan Sarawak. Di sini hamparan hutan dan sungai membentang luas. Namun sumber daya alam yang melimpah ruah belum menjamin masyarakatnya hidup sejahtera. Masih banyak keterbatasan. Selain akses jalan sulit dan biaya hidup mahal, energi listrik juga belum maksimal. Pembangkit listrik tenaga solar atau PLTS hanya berfungsi saat malam hari. Mungkin ada 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, kami sudah berusaha payah bagaimana usulan kami itu agar ada pembangunan listrik tenaga air atau PLTA. Yang sebelumnya PLTA. Tahun berikutnya berubah menjadi PLTMH. Jadi dua program ini kelihatannya gagal yang masuk ke daerah Apokayan. Keterbatasan yang dihadapi masyarakat perbatasan menimbulkan dampak. Banyak warga yang akhirnya pindah. Sejumlah desa bahkan kosong ditinggal warganya. Ironis, banyak warga yang pindah ke Malaysia. Kondisi ini masih berlangsung hingga sekarang. Seperti Long Unai. Long Unai ini habis karena perpindahan dari Indonesia ke kota. Kebetulan mereka sangat dekat dengan perbatasan. Kalau kita bandingkan dengan kondisi dulu Kecamatan Kayan Hulu dibandingkan dengan sekarang, mungkin sekitar 30 atau 40% yang masih tetap bertahan sekarang. Memang yang kita harus waspadai adalah kalau tetangga kita itu lebih maju daripada kita, ya kan? Nah, untuk hal tersebut, pembangunan infrastruktur tentu harus sustain. Tentu fasilitas umum yang harus didapat oleh masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, ya, lalu kemudian juga fasilitas untuk mendapatkan tanda kutip kesejahteraan itu harus diperhatikan. Berpindahnya masyarakat perbatasan ke negara tetangga merupakan masalah klasik yang terjadi sejak lama. Perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan membentang sepanjang 2019 km. Kalimantan menjadi pulau di Indonesia yang paling banyak berbatasan dengan negeri jiran Malaysia. Menjaga kedaulatan negara, pasukan pengaman perbatasan punya peran penting. Salah satu tugasnya melakukan pengecekan patok. Di Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, giliran Yonif 144 Jayayuda Rejang Lebong, Bengkulu yang bertugas menjaga batas negara. Untuk sementara ini kami kurang lebih 2 minggu. Posisi kami dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Batalion Infanteri 144 Jayayuda yang berdomisili di Bengkulu di bawah naungan Kodam 2 Sriwijaya. Sebanyak 94 personel Satgas dibagi ke 6 pos perbatasan. Mereka akan mengabdi selama 9 bulan ke depan. Tinggal di dalam hutan, terus untuk tempatnya kering dan cuaca kita sekarang cuacanya musim kemarau. Untuk air, untuk kebutuhan air di sini agak susah, soalnya kita berada di ketinggian. Untuk medan yang seperti jauh ini kita sudah kewajiban kita, sudah tugas dari kita untuk menjaga wilayah kesatuan NKRI. Terkendalanya kami kalau untuk mobilitas hanya pada saat cuaca hujan seperti ini, yang jelas untuk menggunakan kendaraan roda 2 mengalami kesulitan. Kami akan ke kampung menempuh dengan jalan kaki kurang lebih 20 menit sampai 30 menit. Untuk akses belanja kebutuhan di pos ataupun di dapur. Di perbatasan Indonesia Sarawak Malaysia di Kecamatan Kayan Hulu ada 344 patok. Menempuh medan berat selama 15 hari patroli, satuan ini harus memastikan patok tidak bergeser apalagi hilang. Karena patok inilah kedaulatan negara di perbatasan.
Untuk memastikan patok tidak bergeser, kami mempunyai GPS. Jadi di situ, di patok tersebut sudah ditentukan koordinat. Apabila tidak sesuai dengan koordinat yang ditentukan, berarti patok tersebut bergeser. Dan apabila patok itu bergeser, maka kami akan melaporkan komando atas. Selain cek patok, Satuan Pengaman Perbatasan juga memeriksa keluar masuk orang dan barang di perbatasan. Itu bawahnya apa aja itu? Tilam. Dengan gula, susu, kopi. Barang makan, makanan. Keperluannya selama di sana? Iya, keperluan selama 2 hari. Berapa hari di sana? 2 hari. Esok, lusa, hari 4 balik. Kira 4 lah. Aslinya mana? Indonesia apa mana? Malaysia. Tapi sering kesini lah saya. Selain di Long Nawang, pos perbatasan juga ada di Long Ampung. Warga negara asing bisa saja dilarang masuk jika dianggap mencurigakan. Ini yang bawa dia ke sini? Kenapa enggak pakai ini dia, enggak bawa guide dia? Mereka cuma kunjungan aja, visit, mau ke Malinau. Setelah kami adakan pemeriksaan dan wawancara kepada mereka, tujuan mereka di kesini dalam rangka apa, kemudian apakah ada surat izin dari pemerintah Kalimantan Utara, namun di situ mengatakan tidak ada perizinan. Tidak ada perizinan dan hal itu yang membuat kami kecurigaan. I know I always respect the Indonesian military because they are so good at following their procedure, and I feel comfortable knowing that the correct things are happening all the time. I think everybody was a little bit unsure because we did not know exactly what happened, what needed to be done, but the commander was very helpful in that. And I think after maybe 10 or 15 minutes where we checked our passports and made sure everything was okay, and it became very obvious that we are all a bunch of scientists. Menjaga kedaulatan negara di tapal batas memang menjadi tugas utama pasukan pengamanan perbatasan. Namun mereka juga punya tugas lain, membangun sinergi dengan masyarakat, mengisi keterbatasan di tapal batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton video pembelajaran di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua mata kuliah pengantar sosial ekonomi budaya kawasan perbatasan dengan tema kawasan perbatasan, yang dimana submateri terdiri dari makna, karakteristik, peran penting, dan ruang lingkup pengelolaan. Tolong untuk disimak rekan-rekan mahasiswa dan selamat mencatat. Apakah makna kawasan perbatasan itu? Jika kita mengenal jauh lebih dalam makna daripada kawasan perbatasan, kita bisa melihat dan memantau gambar yang ada di bawah ini, yang dimana merupakan makna atau sebuah ciri-ciri dibatasi oleh patok. Kemudian ada gapura yang diciptakan atau dibuat oleh manusia. Sedangkan ada juga yang berbatasan dengan laut atau perairan. Baik, makna kawasan perbatasan. Perbatasan negara adalah perwujudan utama kedaulatan wilayah suatu negara. Konsep batas negara ada dua, yaitu yang pertama ruang geografis yang ditandai dengan patok batas antar negara dan diilustrasikan dalam bentuk garis batas antara negara dalam sebuah peta.
Tadi kita sudah menyimak sama-sama, ada patok, ada gapura, ada ruang sosial budaya, ditandai dengan perbedaan sosial budaya antar masyarakatnya. Di sini kita bisa melihat salah satu contoh, mungkin rekan-rekan mahasiswa memiliki pengalaman ketika berjalan di daerah Sebatik. Di situ sudah banyak sekali kita menemukan, pertama ada mata uang dan ada bendera yang mewakili untuk perbatasan Indonesia dan Malaysia. Konsep perbatasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pasal 1 Ayat 6, bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain dalam batas wilayah negara di darat. Perbatasan berada di kecamatan. Bintarto 1980 menjelaskan, dalam perspektif politik, letak geografis, batas wilayah atau kawasan suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yakni menurut fungsinya dan menurut terjadinya. Klasifikasi fungsional dan klasifikasi morfologis. Sini kita bisa melihat peta Kalimantan, yang dimana untuk Kalimantan Utara sendiri berbatasan langsung banyak dengan Malaysia. Baik, konsep perbatasan. Klasifikasi secara fungsional dibagi ke dalam 4 tipe, yaitu yang pertama ada batas antecedent, yaitu batas wilayah atau kawasan perbatasan yang terbentuk karena negara-negara baru saling mendahului, memasang dan menetapkan batas terluarnya. Jadi ketika negara Indonesia, kemudian ada negara baru lagi yang berada di kawasan Indonesia, bisa mengeklaim. Itu dinamakan dengan batas antecedent. Kemudian yang kedua ada batas subsequent, yaitu batas yang terbentuk oleh adanya bentang budaya melalui perundingan dan persetujuan antara dua negara atau lebih negara-negara yang berbatasan. Selanjutnya ada ketiga batas tumpang tindih. Batas wilayah atau kawasan perbatasan yang terbentuknya melalui proses yang sama. Seperti tadi batas subsequent melalui perundingan, tetapi dengan pembagian yang tidak ada hubungannya dengan sosiokultural. Dan yang keempat ada batas peninggalan. Batas wilayah atau kawasan perbatasan yang garis batasnya telah kehilangan fungsi secara politis, khususnya dalam hal bentang budayanya. Konsep perbatasan. Klasifikasi secara morfologis dibagi ke dalam 2 tipe, yaitu yang pertama ada batas artifisial, batas yang tanda batasnya dibuat oleh manusia. Seperti tadi kita melihat ada gambar contoh batas berupa gapura, batu patok, pagar beton, atau kawar berduri. Kemudian yang kedua ada batas alam, perbatasan yang terbentuk karena proses alamiah. Contohnya batas laut, sungai, danau, daratan yang membagi dua kawasan yang berbeda. Contoh Indonesia, Malaysia dibagi oleh Laut Sulawesi terbatas. Sehingga Indonesia dan Malaysia ada yang berbatasan dengan laut atau sungai. Karakteristik kawasan perbatasan. Pertama, karakteristik fisik garis batas antara wilayah daratan dan lautan belum jelas. Jadi kita melihat contoh di Natuna pada umumnya. Yang kedua, ada fasilitas layanan kepada masyarakat seperti infrastruktur
jalan dan jembatan, sarana prasarana, teknologi informasi, kesehatan masyarakat, pendidikan, generasi muda, transportasi atau perhubungan, serta perumahan dan pemukiman masih sangat terbatas. Yang ketiga, penduduk yang penyebarannya sangat jarang atau tidak merata, bahkan terdapat pulau-pulau terluar atau terpencil tanpa memiliki penghuni. Keempat, ekonomi yang ditandai dengan produk-produk lokal yang memiliki perbedaan harga manakala dibandingkan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh negara tetangga. Rendahnya nilai kurs rupiah terhadap kurs mata uang negara tetangga. 5. Sumber daya alam yang diperbaharui dan tidak diperbaharui belum dikelola secara optimal. Peran penting kawasan perbatasan dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Kita bisa melihat sendiri gambar yang pertama di sebelah kiri, paling kiri, yaitu gambar tentang pertahanan dan keamanan. Kawasan perbatasan Indonesia adalah bagian integral dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kedaulatannya harus dijaga dan dipertahankan. Gambar yang di tengah, ekonomi dan perdagangan. Kawasan perbatasan negara Indonesia merupakan kawasan yang strategis karena merupakan titik tumbuh bagi perekonomian regional maupun nasional. Sosial budaya. Adanya interaksi langsung dan intensif antara warga negara Indonesia dengan warga negara tetangga berupa hubungan sosial, kultural, secara tradisional maupun kegiatan-kegiatan ekonomi modern. Yang sebelah kanan, paling kanan itu perbatasan Indonesia Malaysia di wilayah Kalimantan Barat. Ruang lingkup pengelolaan kawasan perbatasan. Yang pertama ada alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi atau manajemen. Kita bisa bahas satu persatu. Alokasi berkaitan dengan ruang lingkup cakupan wilayah negara dan sangat berkaitan dengan keputusan politik dan ditetapkan oleh hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Delimitasi berkaitan dalam hal penetapan batas di wilayah laut yang terdapat tumpang tindih atau overlapping klaim antar negara. Ditetapkan pada pasal 15 United National Convention on the Law of the Sea tahun 1982 mengatur bahwa negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus menegosiasikan batas wilayah laut teritorial antar negaranya. Untuk batas yurisdiksi di laut, pasal 74 dan pasal 76 UNCLOS 1982 mengatur pula pentingnya negosiasi penempatan atau penetapan batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen antar negara yang memiliki overlapping claims. Demarkasi. Kesepakatan untuk menyepakati garis batas wilayah atau kawasan atau garis batas kewenangan atau yurisdiksi di antara negara yang berbatasan. Sini kita bisa melihat survei, demarkasi, dan pemetaan batas negara RI Malaysia. 4. Administrasi atau manajemen.
Pengelolaan perbatasan yang melibatkan multisektor dan memerlukan perencanaan yang terintegrasi. Pengelolaan perbatasan darat harus menggabungkan dan menyeimbangkan dua persoalan, yaitu persoalan penegakan kedaulatan negara dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang hidup di daerah perbatasan. 3 isu penting terkait dengan pengelolaan wilayah atau kawasan perbatasan antar negara. Yang pertama, penetapan garis batas baik darat maupun laut. Masih simpang siur atau belum ada keputusan. Banyak yang terjadi di wilayah Indonesia pada umumnya. Kemudian yang kedua, isunya yaitu tentang pengamanan wilayah atau kawasan perbatasan. Ini biasa jika kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita pasti masuk ke negara tetangga secara legal. Tetapi masih banyak yang melakukan hal secara ilegal. Dan harus penting isu ini diangkat karena perlu adanya pengamanan yang lebih. Banyak jalan-jalan tikus yang bisa dilalui oleh warga negara yang tidak mau mengurus secara legal untuk pergi ke negara tetangga. Yang ketiga, isunya terkait tentang pengembangan wilayah atau kawasan perbatasan. Temuan kedua, mata kuliah pengantar sosial, ekonomi, dan budaya kawasan perbatasan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.